Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, yakni Senin bertepatan dengan 18 Muharram 1447 Hijriyah atau 14 Juli 2025 Miladiyah. Kita kumpul bersama di tempat ini setelah salat fardu zuhur secara berjamaah. Kita lanjut dengan halaqah majelis ilmu pengajian rutin ba'da zuhur setiap Senin. Dan pada kesempatan siang ini di Senin kedua, seperti biasa bersama kami akan membahas kalamullah dengan menggunakan pendekatan tafsir. Dan pada kesempatan siang ini bahasan kita melanjutkan tafsir juz amma surah An-Nazi'at. Kita baca seperti biasa, tabarukan ngelap barokah dengan pembacaan firman Allah Ta'ala ini, surah An-Nazi'at. Kita baca tetap dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqan wan-nashiqati nashtan was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqan fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufu ar-rajifatu tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma idhin wajibatun absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. A'idza kunna 'idhaman nakhira. Qalu tilka idzan qarratun khasirah.
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة
dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Pinjam mushaf satu aja. Kita bahas tanda-tanda wakaf ya. Ini penting sekali supaya kita paham terhadap rambu-rambu. Seperti halnya dalam kita berkendaraan tentu tahu rambu-rambu. Saudara sekalian, ini ada wakaf lam alif. Juga ada wakaf ayat. Kalau pada bacaan lalu ada tanda tulisan lam alif kecil, aslinya itu tidak boleh berhenti kecuali dalam keadaan darurat seperti tidak kuatnya napas kita. Karenanya ketika kita hendak membaca Al-Quran, mohon disiapkan napasnya. Inilah kelebihan dari membaca Al-Quran, kita melatih pernapasan kita, berarti sehat juga itu ya. Tentu kita maklum alat napas itu melalui hidung atau melalui mulut. Kita mengambil napas melalui hidung atau melalui mulut. Nah, maka ambil dulu napas, telan, kemudian di perut, leher tidak kencang, tidak tegang, dikeluarkan sedikit demi sedikit napasnya sembari kita membaca. Bukan di bawah, keluarin ya, awas. Hitut kata mana. Nah, contoh nih, kalau kita mau membaca ayat pertama diwasolkan ke ayat kedua sampai ayat keempat, sampai ayat kelima, kalau napasnya cukup insya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqan wan nasyitati nashtan was sabihati sabhan was sabiqati sabqan fal mudabbirati amra. Pun demikian membaca suratul Fatihah yang sering kita lihat fenomenanya dalam sholat tarawih. Silakan saja diwasolkan asal pertama napasnya cukup, satu kali napas, satu kali membaca. Mau itu 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat sekalipun tidak masalah, asal tidak mencuri napas di tengah bacaan. Yang kedua, terapkan hukum bacaan seperti
Kalau ini wan naziati gharqan diwakafkan mad iwad gharqa, tapi kalau diwasolkan dilanjutkan ke ayat atau huruf selanjutnya maka berlaku hukum idgham bigunnah. Ini penting diperhatikan. Suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Lihat harokat ujungnya kasroh. Lalu ayat selanjutnya alhamdu. Alifnya hamzanya diwasolkan alifnya. Ya. Memang alif ta'rif, alif lam ta'rif, tapi ketika mi di ayat pertama bismillah maka tidak dibaca mi alhamdu tapi milhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lihat harokat kata terakhir pada ayat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, harokatnya patah. Maka itu difungsikan kalau diwasolkan dilanjutkan ke ayat selanjutnya. Ini penting. Nah, ada waqaf tanda lam alif tidak boleh berhenti. Seperti bagi kita mazhab Syafi'i yang meyakini suratul Fatihah itu 7 ayat dan ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, maka ayat terakhirnya adalah dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di an'amta 'alaihim, coba lihat, itu ada lam alif, berarti tidak boleh berhenti. Waduh, tidak kuat, biasakan belajar, insya Allah kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya yakin kuat. Masa ketika tarawih dari ayat 1 sampai 6 kuat itu diwasolkan, sedangkan ayat ke-7 kita di an'amta 'alaihim berhenti. Ini bukan kata saya, lihat aja lam alif di situ ada tandanya. Nah, lalu bagaimana kalau ada lam alif tapi ada ayat? Ya. Boleh berhenti, boleh terus, karena biasanya ada makna di balik, ada makna dan maksud di balik tanda ini. Bahkan kalau kita tengok surah Al-Ma'un ayat keempat, fawailul lil musallin, di situ ada lam alif juga ada waqaf ayat 4. Kalau kita baca maknanya, maka celakalah bagi orang yang sholat. Maka seringkali diwasolkan. Itulah pentingnya ada panduan tanda-tanda waqaf atau rambu-rambu dalam membaca. Maka celakalah orang yang sholat yang mana sholatnya lalai. Nah, itu yang lalai itu yang celaka, begitulah. Ya, lam alif. Kalau kola apa? Qaf dan lab. Al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Berarti apa? Bagusnya berhenti. Lalu ada waqaf apa lagi tadi? Mim, lazim. Lazim sudah jadi bahasa kita. Lazim, apa lazim itu? Bahasa Indonesianya mesti, selazimnya, berarti harus berhenti. Waqaf lazim. Lalu tadi ada jim, waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Ada lagi sod dan la, sholat. Kalau sod dan la, wasal aula, dilanjutkan lebih utama. Aula itu lebih utama. Kalau waqaf lazim tadi contohnya ada di surah Yasin. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah ijza'al mursalun. Juga masih ada di dalam surah Yasin. Apa itu? Fala yahzunka qauluhum. Itu tentang waqaf. Di sini pentingnya kita ngaji. Ada waqaf apa? Waqaf
lam sudah, jim sudah. Kalau ain itu mah ruku', biasanya ada orang yang baca itu satu ain itu satu ruku' begitu ya. Lalu kalau sin, saktah. Apa saktah? Berhenti sejenak kemudian melanjutkan tanpa mengambil napas. Contohnya, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nggak kuat, biasa kan dilatih. Terus di surah Al-Kahfi ayat pertama, ujungnya itu juga sama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Berhenti di qayyima, nanti dilanjutkan lagi qayyiman liyunzira ba'san syadida. Ada yang bertanya, ini ayat pertama surah Al-Kahfi iwaja, mad iwad atau iwajan? Dibacanya iwaja, mad iwad, karena tetap ini dihukumi wakaf, tapi wakaf berhentinya saktah, berhenti sejenak. Nah, kalau nggak ngaji kan nggak tahu begitu. Inilah pentingnya beramal dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Nah, satu lagi ada namanya titik 3, namun tersimpan 2 tempat berdekatan. Namanya wakaf mu'anakoh. Boleh berhenti pada salah satu kata yang ada pada tempat tersebut. Contohnya yang umum kita lihat di surah Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita seperti itu ya umumnya. Padahal boleh juga kita berhenti di dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh kita berhenti di salah satu dari keduanya. Ada lagi dalam Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Umumnya begitu karena ada tanda ayat pula. Tapi boleh juga berhenti. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Maka tidak perlu diulang lagi salamnya. Saya sering mendengar itu. Misalnya min kulli amrin salam, salamun, enggak usah. Karena di situ tanda wakaf. Ya. Baik, kita tafsirnya. Ngerti ya? Ada tambahan ilmu hari ini? Nah, jadi itu mohon diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit bahas ayat 15 sampai beberapa ayat saja. Hal ataka haditsu Musa. Hal apakah ataka telah datang kepadamu, telah sampai kepadamu ya Muhammad, hai Nabi Muhammad, haditsu Musa. Hadis di sini maksudnya cerita atau kisah tentang Nabi Musa. Amilun fi idnada rabbuhu bil wadil muqaddas itu. Apa makna dari tafsiran ini? Mari kita bahas. Hal ataka, wahai Nabi Muhammad, apakah sudah ataukah pernah datang kepadamu kisah tentang Nabi Musa? Saudara sekalian rahimakumullah, setelah Allah berbicara tentang hari kiamat dan bagaimana mudahnya bagi Allah untuk membangkitkan umat manusia, yang tadi diawali dengan bagaimana pula gampangnya Allah mencabut nyawa, termasuk ada proses sakaratul maut. Kemudian di ayat ke-15 tiba-tiba ada pembahasan tentang apa? Tentang apa itu? Kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Apa hubungannya kisah Fir'aun dan sebelumnya hari kiamat?
Kenapa dan ada apa pula begitu ya? Ya, kalau saya begitu orangnya, kenapa ini? Selalu ingin tahu kenapa. Kok dari penjelasan hari kiamat tiba-tiba ada penjelasan tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Saya itu punya keinginan ingin membuat penjelasan tafsir semudah mungkin, diantaranya dengan membuat bagan tematik, bahwa dalam surah An-Nazi'at misalnya ada bahasan apa saja, supaya kita ini paham. Kita kan kadang-kadang memahami dengan cara begitu, dibagankan, didiagramkan. Kenapa Allah ingin membahas hari kiamat, kemudian membahas tentang Fir'aun. Begini, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kisah Fir'aun adalah kisah yang populer, kisah yang masyhur, yang diketahui oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, Bani Israel, pengikut Nabi Musa, itu tentu mereka kenal tahu dengan kisah yang dialami oleh Nabi Musa, terutama ketika head to head berhadapan dengan Fir'aun, termasuk ketika selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, yang kita kemarin itu maklum berhasilnya, selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun itu tanggal berapa? 10 Muharram. Makanya ketika Nabi di Madinah mendapati orang-orang Bani Israel, mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Karena apa? Syukur terbebas dari kejaran Fir'aun. Nah, orang-orang Yahudi yang tinggal di Jazirah Arab itu tahu tentang berita kejadian Fir'aun yang ditenggelamkan. Wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabihuna abnaakum yastahyuna nisaakum fi dzalikum bala'um min rabbikum adzim. Wa id faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami belah apa? Lautan. Dan di situ apa? Wa id faraqna bikumul bahra wa ala fir'aun, dan ditenggelamkan siapa? Fir'aun. Itu orang-orang Yahudi yang ada di Jazirah Arab tahu tentang kejadian Fir'aun yang ditenggelamkan, karena itu adalah kisah yang populer, kisah yang masyhur, sebuah kejadian yang sangat dahsyat. Sampai-sampai kabar tersebut, cerita atau riwayat tersebut itu dinukilkan, diceritakan dari kurun ke kurun, dari masa ke masa. Selain itu, orang-orang musyrikin Arab juga mendengar tentang kisah Fir'aun, tahu itu. Sehingga yang mengetahui cerita tentang Fir'aun bukan hanya orang-orang Yahudi saja, bukan hanya dari Bani Israel saja, tapi bangsa Arab pun itu tahu. Dan mereka tahu bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang sombong. Nah, apa kaitannya kalau gitu? Satu, kalian kaum musyrikin, jangan sampai kamu seperti Fir'aun. Sudah didakwai oleh Nabi Musa tapi membangkang. Kedua, kaum musyrikin, lihat tuh, ingat kisah Fir'aun. Fir'aun sampai ngeyelnya dia mengaku jadi Tuhan. Nanti ada ayat tadi, faqala ana rabbukumul a'la. Yang ketiga, ingatlah kisah-kisah terdahulu, dan itu bukan dongeng, itu nyata, ada di kitab suci. Jadikan itu sebagai ibrah. Yang keempat, kaitan ini hari kiamat. Yang terjadi pada Fir'aun itu gambaran kecil kekuasaan Allah. Kiamat itu juga adalah kekuasaan Allah, maka dikisahkanlah. Dan ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat, dan Nabi Muhammad itu mengetahui tentang ini. Hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Musa? Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa, ketika nadahu rabbuhu, telah memanggil Nabi Musa. Siapa? Rabbuhu, Tuhannya, yakni Allah Ta'ala. Ketika Tuhannya yakni Allah Ta'ala memanggil
Nabi Musa bil wadil muqaddas Tuwa, di satu lembah suci yang namanya Tuwa. Tentang lokasi Tuwa ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antaranya ada yang mengatakan lembah Tuwa itu adalah lembah tempat Nabi Musa mencari sumber cahaya dan kemudian Allah bercakap-cakap di sana. Gitu. Dan sebagian mengatakan Bukit Tuwa itu adanya di Palestina dan tempat itu juga dinamakan dengan Bukit Zaitun, ya. Bukit atau gunung atau Jabal Az-Zaitun yang ada di sekitar Bukit Baitul Maqdis. Makanya ada ayat watini waz-zaitun. Zaitun itu adanya di Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas yang hari ini saudara-saudara kita masih tertahan di Palestina, belum merdeka. Kita doakan semoga cepat merdeka. Kemudian sedikit lagi saja, ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, pergilah engkau. Allah mengisahkan nih. Allah mengisahkan tentang apa yang pernah dialami oleh Nabi Musa. Kala itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa, idhab, pergilah engkau wahai Nabi Musa, ila fir'auna, kepada Fir'aun. Fir'aun ini Ramses II, gelar raja, seperti halnya kalau di kita ada Kaisar, ada Kisra, itu gelar raja, ya. Jadi Fir'aun yang dihadapi oleh Nabi Musa adalah Ramses II. Gih, sono, pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya itu Fir'aun telah melampaui batas. Fakul halaka ila antazakka, fakul, maka katakanlah kepada siapa? Kepada itu Fir'aun, hal adakah laka, kamu ingin, ila antazakka, untuk mensucikan dirimu. Ini menarik nih, ini menarik. Sebelum menutup pembahasan ini menarik sekali. Lihat, coba cek di ayat 44 surah Toha, di mana ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua wahai Nabi Musa dan siapa saudara Nabi Musa? Nabi Harun. Maka berbicaralah kamu berdua lahu, kepada itu Fir'aun, qawlan, halnya dengan kata-kata, layyinan, yang lemah lembut, la'allahu, moga-moga itu Fir'aun yatadzakkaru, sadar, au yakhsha, atau takut. Di sini jelas Nabi Musa diminta oleh Allah untuk mendakwahkan, mengajak itu Fir'aun ke jalan agama yang diridhai oleh Allah dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Buktinya mana? Ini lihat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa, sampaikan begini, halaka ila antazaka, adakah keinginanmu untuk mensucikan dirimu? Lihat, tidak menggunakan kalimat instruksi, tidak, ya. Mari kita lihat mari kita lihat betapa lemah lembutnya perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun ketika mendakwahinya. Pertama, ketika Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, Nabi Musa tidaklah mengatakan perkataan dalam bentuk perintah. Hai Fir'aun, taatlah. Kalau kamu tidak taat kepadaku, kamu akan dimasukkan ke neraka jahanam. Tidak. Tetapi Nabi Musa menggunakan metode menawarkan dengan mengatakan, adakah keinginanmu untuk mensucikan dirimu? Ya. Nah, dalam tafsir Jalalain, mensucikan ini dari kemusyrikan. Yang kedua, perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun, ila antazakka, yang artinya adakah keinginanmu untuk mensucikan dirimu, dan tazakka artinya mensucikan adalah perkara kesucian yang pasti kita semua pengen suci, pengen bersih, tahu nggak? Betul nggak? Nah, itu yang ditawarkan oleh Nabi Musa.
Kecuali orang bodoh, orang pandai nggak mau, pasti menolak. Yang ketiga, Nabi Musa berkata tazakka, mensucikan dirimu. Nabi Musa tidak berkata begini, uzakkika, aku akan mensucikan dirimu. Tidak. Nabi Musa tidak menyandarkan pensucian kepada dirinya, tapi kepada Fir'aun supaya Fir'aun mensucikan diri, dipandu. Bukan Nabi Musa yang menyucikan, tapi Nabi Musa memandu, ayo ya, kamu bersihkan dari kemusyrikan. Yang keempatnya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini ayat ke-19 ini. Dan engkau akan aku tuntun ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepadanya. Ini bentuk kelemah lembutan Nabi Musa dalam mendakwai Fir'aun. Nabi Musa nggak berkata, aku siap menjadi penunjuk jalan seandainya Fir'aun ingin mensucikan diri. Nggak begitu. Maka ini nggak boleh dilakukan oleh dai. Ayo, saya siap menjadi penunjuk. Jangan begitu. Nabi Muhammad aja diperintahkan apa? Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, hanya pemberi peringatan, bukan penunjuk. Yang yang memberikan petunjuk siapa? Allah Ta'ala. Begitu. Kelima, perkataan Nabi Musa ila rabbika, ke jalan Tuhanmu, yaitu Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk kembali kepada Tuhannya yang telah menciptakannya, yang telah memberikan kerajaan dan kekuasaan kepadanya. Nah, jadi Nabi Musa itu mengajak kepada Allah Ta'ala dengan lemah lembut. Yang keenam, perkataan Nabi Musa fatakhsha, agar kamu takut kepadanya, yaitu Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, jika kamu mendapat petunjuk menuju Tuhanmu, kamu akan semakin mengenal Tuhanmu, maka engkau akan semakin takut kepadanya, dan rasa takut kepada Allah sesuai kadar makrifatmu kepada Allah. Jadi enggak ada tekanan. Dan yang ketujuh, perkataan Nabi Musa, halaka, adakah keinginan? Itu, tidakkah engkau wahai Fir'aun memiliki keperluan dan kebutuhan? Maksudnya begitu, tidak menekan dan mengintervensi. Inilah cara dakwah yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa dengan qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Ini juga pelajaran bagi kita, tentu dalam mendakwahkan keislaman dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara kasar, dengan cara-cara yang keras, tapi ada langkah-langkahnya. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.